warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Al-Ustadz Dr. Munawir SAG MPDI yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Sukarman MPDI yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ustaz-ustazah, musyrifah, hafizah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para santri, para siswa, putra dan putri, santriwan santriwati Madrasah Aliyah Negeri Salatiga yang berbahagia, yang senantiasa dibanggakan oleh orang tuanya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bersyukur semuanya kepada Allah bisa bermuwajahah, berkumpul, berhimpun dalam satu majelis. Allah berikan kita bisa bertemu untuk satu agenda yang insya Allah semoga Allah ridai, Allah berkahi, Allah jadikan spirit motivasi dan inspirasi yang sangat untuk kita semuanya berteguh, bermujahadah untuk setiap harinya kita merajut hafalan Al-Quran, mendekat, akrab, dekat, lekat bersama Al-Qurannya. Tidak saja hari ini tetapi madal hayah. Apa para siswa tadi? Madal hayah. What's the meaning of madal hayah? Apa itu? Sepanjang hayat kita, selama nafas masih di kandung badan, insya Allah antum semuanya akan menjadi pribadi rijalul Quran yang lekat dekat bersama Al-Qurannya sampai menutup mata dalam keberkahan, kemuliaan dan kebahagiaannya insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga senantiasa tercurah buat uswah hasanah suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita menjadi umatnya, menjadi sahibul Quran insyaallah. Antum telah menjatuhkan pilihan dari sekian siswa, dari sekian santri di Madrasah Aliyah Negeri ini, di bagian yang masuk
menceburkan diri, bergelut nanti hariannya dengan Al-Qur'annya dan dengan tentu ilmu-ilmu akademik yang lainnya yang dipelajari. Tetapi dari sisi antum ber-Al-Qur'an sudah luar biasa. Ada orang tua di sana yang telah memilihkan untuk antum semuanya, dan kemudian antum juga menyelaraskan diri, menyesuaikan diri, muncul minat yang sangat. Ini hal yang patut dan harus kita syukuri sebagai sebuah hidayah dari Allah semuanya. Orang tua, kemudian antum juga meniatkan dan bertekad untuk menjatuhkan pilihan berasrama, bertahfidz, ketika sebelumnya mungkin sebagian besar antum sudah memiliki hafalan. Jadi istimrar ya, tahfidz yang berkelanjutan. Semoga dari antum semuanya nanti akan ada yang bahkan sampai 30 juznya, tidak sekedar hafal juz 30, dan bahkan sudah dapat info, dapat data dari Ustaz antum, Ustaz siapa Ustaz? Afwan, Ustaz Irfan. Nah, di antara antum ternyata sudah ada 2 yang hafizah 30 juz ya. Nah, maksudnya 30 juz itu nanti hafalannya juz ya. Masya Allah. Siapa yang udah 30 juz tunjuk jari? Enggak? Halo? 30 juz? Mana yang sudah pernah? Sudah hafal? Selesai setorannya di mana? Siapa? Enggak siapa? Halo? Ini yang biru di belakang kelas berapa, Mbak? Oh, kelas 12. Berarti ini santri baru ya di depan. Mbak-mbaknya di belakang. Yang santri baru katanya sudah ada yang pernah hatam atau yang santri 12? Yang 12 ya 10. Siapa tuh jadi? Mau Ustaz. Yang mas-masnya alhamdulillah. Insya Allah untuk semuanya sudah punya bekal juz 30 ya, atau bahkan 5 akhir atau 5 awal paling tidak itu. Datanya sudah masuk ya. Bisa terlihat enggak? Terlihat enggak? Terlihat enggak Mas? Yang ini? Yang di belakang Ustaz ya? Ustaz? Itu kelas 12 Masnya juga ya? Kelas 12 ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, bisa tertangkap siapa yang di layar itu? Itu nama saya ya. Alhamdulillah, namanya orang Jawa, pasaran, Slamet, Karyoto. Karyanya nyata. Otak-atik gatuk, matuk, mantuk, batuk kejeduk. Enggak. Karyanya nyata. Alhamdulillah sudah ada karya, walaupun baru 1 dari sisi yang sifatnya bisa dilihat berupa buku panduan tahfidz indeks hadapi. Genggam Al-Quran raih keberkahan. Di keberkahan hidup kita itu insya Allah antum sudah sangat tepat menjatuhkan pilihan untuk masuk ke MAN, dan kemudian bahkan memilih yang berasrama untuk kemudian menghafal Al-Quran setiap harinya, siang dan malamnya. Ini adalah bagian dari yang Allah ijabah
dari doa-doa antum ketika dulu antum bersama guru TPA-nya, di mana antum belajar diajarkan doa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Artinya apa, Mas? Nah, antum pernah berdoa itu. Nah, maka ini bagian dari ijabah. Harus dipahami seperti itu. Nah, ya, ketika antum berasrama tahfidz, antum nanti siang dan malamnya akan lebih lekat lagi kebersamaannya dengan Al-Quran dalam kegiatan proses menghafal, ziyadah, merajut, menganyam hafalan dari satu kata, satu kalimat bersambung terus menjadi satu ayat yang hafal di luar kepala, bersambung kalimat berikutnya, bersambung dalam hitungan halamannya, bersambung dalam hitungan suratnya, bahkan juz-juznya, insya Allah. Nah, maka hidayah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, disyukuri. Jadi menggunakan segala apa yang ada yang Allah berikan kesempatan ini untuk bermujahadah, berjibaku, bergelut menekuni Al-Quran. Nah, sehingga kemudian insya Allah akan meraih keberkahan fid dunya wa akhirah. Amin. Nah, bagaimana? Tetapi hafalan Al-Quran kita tidak hanya sekedar hafal di luar kepala. Maka pagi ini, hari ini saya berbahagia ya bisa berhadapan dengan antum yang di MAN ini untuk memperkenalkan tahfidz indeks hadapilah. Hadapi apa, Mas? Apa enggak? Akronim ya, hafalan ayat-ayat dalil pilihan ya. Bagaimana menghafal Al-Quran sekaligus menguasai ayat-ayat dalil pilihannya? Insya Allah gampang, mudah kalau sudah terbuka wawasannya, terbuka inspirasinya, spiritnya, manfaatnya, insya Allah mudah. Karena pada dasarnya antum yang selama ini sudah menghafal, baik menghafal seperti itu selama ini ya, ataupun tidak, aslinya sudah menguasai ayat-ayat itu dengan sangat. Hanya mungkin belum mengenal hadapi. Sehingga kemudian kalau menghafal hadapi akan lebih enjoy, lebih bermakna, lebih menjiwai. Karena dari sekian lanjutan hafalan itu, berbilang halaman, berbilang juz, nanti setiap halamannya ada ayat-ayat yang berupa indeks, itulah yang kemudian kita sampai kuasai secara detailnya. Alhamdulillah, insya Allah. Agar apa? Menghafal terasa lebih nikmat, hikmat. Kalaulah belum semuanya, dengan indeks hadapi itulah nanti kita akan menikmati di situ, hikmatnya yang di situ itu, minimalnya itu. Karena ada ayat-ayat dalil yang dipahami, ditadaburi dan dikuasai sebaik-baiknya. Nah, itu dalil kita ya. Ini adalah dalil dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah membuat sebuah kriteria dari umatnya untuk menjadi pribadi muslim mukmin yang terbaik itu. Ternyata di antara sekian Rasulullah memberikan kriteria dari sisi Al-Qur'annya adalah bagaimana ketika seorang muslim mukmin, kita semuanya, antum-antuna enggak ya, itu mempelajari Al-Qur'an. Tidak hanya sekedar mempelajari, bahkan kemudian mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Insyaallah antum udah hafal semuanya ini. Dalilnya sangat singkat, padat ya, bermakna. Sebaik-baik kalian
adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau di surat Ali Imran ada yang senada ini ya. Wa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dilihat nanti. Ada yang lain? Mbak, Mas? Yang ke-12 surat apa? Ali Imran. Halaman kanan atau kiri, Mbak? Ustaz boleh jawab. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ali Imran halaman kanan kiri, Ustaz? Kanan kiri? Kanan. Kanan kiri. Wah, osannya yang dia pertama kali tadinya putri ya, beda. Kanan ini kiri ini kanan. Afwan. Kiri atau kanan? Kiri, oke. Sepakat. Kenapa kita sepakat? Karena Al-Quran yang kita gunakan mushafnya itu standar yang sama, yang sering kita sebut sebagai mushaf hafalan Al-Quran. Kanan kiri sama. 15 baris berakhir di pojok akhir ayat. Seperti itu ya. Sehingga kanan itu harus satunya juga sama dulu. Kalau kita buat mushaf, Mbak, Mas ya, buat mushaf kanan itu dari sini ya. Oke, sepakat? Kiri berarti sini. Berarti mungkin belum sepakat persepsi kanan kirinya. Ini kiri Mbak ya. Atas tengah bawah, Mbak. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kanan apa? Atas tengah kiri? Masya Allah. Udah kelihatan toh? Isinya sama berdiri kan? Itu surat Ali Imran surat keberapa? Surat ketiga. Surat Ali Imran berapa ayat, Mas? Masya Allah. 200 ayat yang terakhir. Bunyinya? Udah kembali yang tadi. Bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ayat berapa? Sekarang kalau sudah tahu suratnya berapa, halaman kanan atau kiri, atas tengah bawah sudah tahu, kemudian lafaznya juga tahu, maka nabi basyarin ayat ya Allah kitaba wa hukma wa nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Seterusnya itu tinggal Ustaz tanya ayat yang keberapa, Mbak kelas 12 sama Mas kelas 12 ayat berapa? Aslinya antum semuanya sudah menguasai banyak hal tadi loh, tinggal satu itulah ayat indeks itu berarti dalam satu halaman ada yang kita ambil, kita pilih untuk kita pegang betul sampai nomor ayatnya, isinya. Ayat berapa, Mas Wildan? Ingat enggak Azum? Ayat berapa Mas Wildan? Mas Wildan namanya nih. Ayat 79. Ayat 79. Baik. Kita lanjut. Masih banyak ya. Maka Al-Quran yang antum baca, tilawahi, hafal dan kemudian menjadi hafalan itu nanti akan naik kepada Allah ya. Dan siapa yang menghendaki kemuliaan dalam pandangan Allah dan bahkan sampai nanti kemuliaan dalam badan manusia, bahkan seluruh makhluknya, maka mestilah mendekat kepada Allah, karena Allah yang memiliki kemuliaan, memiliki izzah. Man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Ini yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah akan naik kalimat-kalimat yang baik. Apa Ustaz? Doa-doa kita naik, kalimat yang baik, zikir-zikir kita yang kita lisankan, Al-Quran yang kita baca sehari naik kepada Allah. Wal amalu sholihu yarfa'uh. Dan amal baik, amal soleh itu akan terangkat naik kepada Allah. Surat apa? Surat
Fatir ayat yang ke berapa Pak? Halo, ada yang sampai yang hafizah? Ayat berapa? Ustaz? Ayat 10. Aslinya tinggal satu Mas ya, Mbak. Itu. Baik. Maka siapa yang lekat dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadi mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Innahu lakitabun karim. Surah apa? Cari lagi ya. Surat Al-Waqi'ah. Ayat berapa? Lihat nanti 78 dan seterusnya itu. Nah, maka Al-Quran itu siapa yang lekat, dekat, akrab di dunianya bersama Al-Quran, maka akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat lainnya, menjadi penghulunya, kepalanya para malaikat, karena satu-satunya malaikat yang diberikan oleh Allah tugas amanah untuk menyampaikan Al-Quran yang merupakan kalam Allah, firman Allah yang mulia, itu adalah beliau, malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Surat Asy-Syu'ara halaman kanan ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran turun dari Allah Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin. Malaikat Jibril yang membawakan Al-Quran itu. Ala qalbika litakuna minal munzirin, ya, diturunkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjadi nabi yang termulia dari sekian nabi. Dari sekian nabi dan rasul itu ada ulul azminya. Siapa Mas? Mbak? Ada berapa ulul azmi? 10, 5, 6, 7, 8, 5 ya. 5, oke, sepakat. Itu pelajaran kita sejak dulu kala ya. Ulul azmi itu ada 5. Dan di antara ulul azmi itu yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Tadi dari Asy-Syu'ara 192 itu terus itu. Kemudian bahkan malamnya, waktu saatnya diturunkan Al-Quran pertama kali itu pun menjadi malam yang paling mulia yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Dalilnya apa? Di surat Al-Qadar juz 30. Inna anzalnahu, apal kabeh. Alhamdulillah. Atau itu diperkuat juga di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, surat yang ke-44, ada di juz 25 halaman kiri atas. Hamim satu ayat. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Malamnya menjadi malam yang paling mulia. Bahkan Ramadannya menjadi bulan yang paling bulannya menjadi bulan yang paling mulia. Namanya bulan Ramadan saat pertama kali Al-Quran diturunkan. Dan tidak ada nama bulan yang lain yang Allah sebutkan secara khusus di Al-Quran kecuali bulan Ramadan, bulan yang mulia. Apa itu dalilnya Mas? Pasti kamu udah hafal lah ya, di surat Al-Baqarah kan, Syahrul, Masya Allah, enaknya bicara hati-hati, bicara tahfidz hafalan dengan para sahabat tahfidz itu begitu, langsung nyambung. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, sekarang tebak-tebakannya gitu. Surat apa? Al-Baqarah. Oke. Al-Baqarah surat keberapa? Kedua ya, jangan lupa. Kedua karena yang pertama Al-Fatihah. Kemudian Syahrul Ramadan itu ayat di halaman kanan atau kiri? Kiri. Oke, sepakat.
sepaket. Kanan, kiri, atas tengah bawah, tengah. Nomor ayatnya berapa? Kenapa antum sudah hafal 185? Alhamdulillah. Karena pernah dihafalkan secara sengaja, khusus, fokus dan serius di situ sampai antum menguasai nomor ayatnya. Atau antum bisa mengurutkan kalau di situ. Kalau antum hafalan indeks hadapi antum andalannya adalah 183-nya, 183 apa mas? 183 apa enggak? 183-nya itu yang paling populer di situ. Perintah puasa, Mas Hudan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Terus kalau antum udah hafal di situ halaman 28 ya kiri, antum nanti kalau sampai saya ditanya syahrul Ramadan, berarti antum mengurutkan, berarti setelah yang satu kemudian yang baru itu 183 itu ayat sangat-sangat populer tentang perintah puasa Ramadan. Berarti syahrul Ramadan ayat 185. 186-nya apa mas? 186-nya apa enggak? Minimal kalau di situ yang saya ambil sebagai indeks hadapilah ya, hafalan ayat-ayat pilihan itu minimal ada 3 yang sangat populer tentang perintah puasa, kemudian tentang bulannya Ramadan, dan satu lagi yang terakhir apa Ustaz? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu minimal itu Ustaz. Kita ambil 3 sehingga antum akhirnya tidak hanya sekedar hafal surat apa, lafaznya juga hafal, bahkan kanan kirinya hafal, atas tengahnya hafal, nomor urut suratnya keberapa hafal, antum artinya hafal, tapi kemudian juga bahkan sampai ke nomor ayatnya. Kalau juznya gampang, pasti itu masih di juz berapa? Juz 2. Ada berapa tadi? 8 kan? Dan tempat turunnya Al-Quran menjadi tempat yang tidak diberkahi, tempat yang paling mulia. Di mana itu Al-Quran turun? Tempatnya di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang dekat bersama Al-Quran pasti akan mulia, karena Allah yang memiliki kemuliaan. Man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Tadi surat Fatir ayat 10. Kita bicara ayat, makanya saya akan keluar banyak ayat nanti. Atau kalau mau catat silakan. Karena berbicara indeks ya. Baik. Nah, menghafal itu Mas, Mbak ya, harus dengan cinta. Harus mencintai Al-Qur'annya dan besarkan rasa cintanya. Ingin jadi hafid, baik kita hitungan juz, entah berapa juz, 10 juz, 15 juz, atau kalau kemudian Allah berikan kemampuan yang melejit, bahkan bisa hafal 30 juznya, jangan tanggung-tanggung, jadilah hafid, baik hitungan juz ataupun 30 juznya, juz 30 atau juz 30 juz, hafid yang bonafid, yang handal, yang memahami Al-Qur'annya, dan kemudian nanti akan bisa memberikan pemahaman kepada umat kita, saudara muslim kita, anak turun kita ya, generasi yang akan datang. Itu menjadi tugas kita semuanya, insya Allah. Maka menghafal harus dengan hati, karena Al-Quran itu menurut Allah ya, yang berupa hafalan itu letaknya di kepala atau di hati? Enggak. Menurut Allah ya, bukan menurut kita. Hafalan Al-Quran itu ada di akal atau di hati, di dada? Di mana?
Gimana Mas? Halo? Mana dalilnya? Nah, hati-hati. Dalilnya apa mana? Kalau indah hadapi udah menjawab. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan di Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata, yang jelas, yang Allah berikan kepada orang yang diberi ilmu, dan itu tempatnya ada di hati, fi sudur, bukan di sini ternyata, bukan fi uqulil ladzina utul ilm, enggak, fi suduril ladzina. Dia tadi surat apa kan? Surat apa itu? Juz 21 awal gitu, halaman kiri tengah. Itu sepakat sama Ustaz apa? Irfan. Masya Allah. Ustaz Irfan sudah sepakat. Ayatnya berapa? Itulah yang kita, antum mungkin walaupun udah sampai, ada udah sampai, yang udah hatam itu yang belum. Nah, kita saat ini akan sampai ke sana. Tinggal sedikit saja, minimalnya ayat nomor berapa, kemudian isinya itu bisa dipelajari lewat terjemahnya, yang mushaf kita terjemahnya bahasa Indonesia, gampang. Kalau terjemahnya bahasa Inggris dadak mumet ngapal ke kosakata Inggrisnya ya. Harus juga semangat, kesungguhan, selalu mengingat dan ingin dekat bersamanya. Nah ini tadi surat Al-Ankabut awal juz 21 halaman kiri tengah ayat yang ke-49. Bisa dicari segera ya. Spirit energi cinta. Cinta dalam ini adalah mencintai Al-Quran, tidak hanya sekedar tilawah biasa, tapi sampai menghafal. Menghafal itu memaksakan diri untuk Al-Quran yang ada di mushaf berupa tulisan-tulisan lafaz itu masuk ke melewat mata, ke akal, diproses, kemudian turun ke hati menjadi hafalan. Maka hafalan kita Mas, yang paling lekat, paling hafal itu ketika sudah berada di hati. Dan hafalan apa itu? Surat apa? Betul, surat Al-Fatihah. Gak akan lupa. Cuma kalau antum gelendur tidur, mungkin belum pernah ya baca Al-Fatihah. Nah, itu karena sangat hafalnya. Walaupun belum pernah sampai gelendur ngaji, metune Al-Fatihah. Keluarnya yang lain misalnya, yang bulat-bulat, yang mirip-mirip. Love makes the weak man become strong. Apa artinya Mas? Antum lebih pintar lah bahasa Inggris. Katanya gitu artinya. Cinta itu membuat seorang yang lemah itu bisa menjadi kuat. And makes the strong man become weak. Bisa aja karena cinta juga bisa sebaliknya membuat orang yang emosional kuat. Ternyata cemen loyo etoai kan, bisa begitu. Tapi orang yang cinta semuanya gunung kan ku diaki, lautan ku seberangi, kobaran apiku terjangi. Wani tenan ora. Gitu ya. Nah, bagaimana energi cinta, rasa cinta itu kita tumbuhkan kepada Al-Quran kita. Al-Quran aku hafali, aku murojaai tiap hari. Nodes bidot murojaah madal hayah, sepanjang hayat. Sekarang tebak-tebakan ya. Pretest. Siap? Yang hafal juz 1 semuanya sudah deh. Kelas 10 ini Mas dan Mbak sudah pernah hafal juz 1 ya? Yakin? Yakin. Coba sebutkan, antum tunjuk jari, siapa yang bisa menangkap dari yang saya sampaikan ini. Sebuah ayat, antum tunjuk jari ya,
kalau nangkap lafadznya, mendebarkan. Itu satu lah, nggak usah tinggi-tinggi, masih seperempat awal juga tak turunkan lagi, ya. Yang di situ Allah berbicara menyeru kepada manusia agar manusia itu beribadah kepada Allah, karena Allah itu Tuhan yang telah menciptakannya dan juga telah menciptakan orang-orang sebelumnya, agar ketika manusia itu beribadah kepada Allah, ia akan menjadi bertakwa. Tunjuk jari semuanya yang bisa nangkap ayatnya, lafaznya. Ayo, bersegera mas. Ini masnya ada berapa? Ada 11 orang. Mbaknya ada 23. Masnya berarti 13. 14 sama 22 berarti 36. Alhamdulillah. Nah, ayatnya sudah kita belum? Tunjuk jari semuanya saja. Halo, ayatnya apa? Oke, gak bisa angkat, gak bisa. Ini privasi dulu ya. Rapopo. Oke, yang kedua, lafadznya yang Anda menangkap, lafadznya. Oh iya, itu ayatnya ini. Ya, berarti Anda paham, langsung tunjuk jari. Yang di situ Allah menerangkan bahwa di dalam hati orang munafik itu ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu disebabkan mereka itu orang yang suka mendustakan. Tunjuk jari, halo. Halo. Mbak yang kelas 12? Hah? Tunjuk jari nggak berani? Enggak, dosa kok. Salah, enggak dosa. Misalnya tunjuk jari tapi ternyata nanti kleru, rapopo, sampai wae, sampai mente mas. Ayo, udah dua loh. Terus, oke, ganti saya. Yang ini masih seperempat awal itu satu, ya. Yang di situ Allah bercerita bahwa Allah itu tidak malu, tidak enggan untuk membuat perumpamaan yang seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Yang dengan perumpamaan itu Allah bisa menyesatkan seseorang dan bisa memberi petunjuk. Adapun orang-orang yang beriman itu mereka mengetahui bahwa perumpamaan itu dari Tuhan mereka, dari Allah. Sedangkan orang-orang yang kafir mereka mengatakan, apakah maksud Allah memberikan perumpamaan nyamuk ini sebagai perumpamaan? Tidak ada orang yang disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan itu kecuali orang yang fasik. Tunjuk jari mbak, mas, ayatnya mana, lafadznya munine piye? 1, 2, 3. Jangan Ustaz, lupa lempar ke Ustaz lu. Oh, sampai orang Jawa banget. Ayatnya Ustaz, yang terakhir tadi nyamuk. Oh malah Ustaz ini ngejar Ustaz, dia jeruk makan jeruk. Ayo sebut dari. Hah? Sudah semuanya, jawab. Udah ketemu? Yang tentang nyamuk atau tentang apa? Ayat berapa? Lafadznya? Oke, sudah ketangkap di situ. Betul kan? Masya Allah. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Takbir. Gitu. Harusnya gitu. Yang tadi udah ketemu belum enggak? Ini kan kelas 12, ya. Tadi nangkapnya bareng-bareng, ya. Ayat itu, sing inna Allah itu, ya. Bisik-bisik aslinya saya juga nggak dengar. Yang tadi yang tentang orang munafik ada penyakit itu. Ding 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 ding. Alah kesulitan. Yang tentang perintah untuk beribadah. Ding 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 ding. Deh. Oke, kita tes ini. Ada santri saya, Mas Wildan namanya. Kita tes ya. Yang tadi yang mana yang orang munafik itu sebutkan.
tengah. Bunyinya Masya Allah, tabarakallah. Artinya di dalam hati orang munafik itu ada suatu penyakit yang mana Allah tambahkan penyakit itu karena kekufuran mereka. Terus yang kedua yang belum terjawab kan apa tadi? Perintah manusia Allah. Perintah manusia untuk beribadah terletak di surah Al-Baqarah ayat 21, terletak di halaman kiri tengah. Masya Allah. Berbunyi ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Tarjim. Wahai para manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. La'alakum. Agar kalian. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum bil Quran. Insya Allah nanti antum bisa. Kalau sudah belajar, kalau sudah membiasakan diri untuk ngapal sampai dengan hadapinya, hadapilah. Yang tentang nyamuk tadi sudah terjawab, alhamdulillah, dijawab bareng-bareng ya, begitu. Tiga saja. Nah sekarang yang kedua, coba antum, ya ini kelas baru, mbak-mbak, mas-mas sama yang kelas 12. Nah, sudah punya ayat indeks mana saja yang meliputi hafal-hafalnya, tahu nama suratnya, kemudian isinya tentang apa, nomor ayatnya, masing-masing coba cari. Oh, aku dulu ayat tentang puasa. Ya udah sudah, yang lain maksudnya, yang lain. Nanti coba berpikir, dan ayat itu adalah ayat yang sudah menjadi hafalan sejak minimal hari kemarin sampai hari kemarin itu sudah hafal di sini yang meliputi empatnya. Ini dari yang sudah punya, ini dari saya punya satu, saya punya sudah hafal 2, 3. Ayo tunjuk jari mas, mbak tunjuk jari. Halo, mbak yang belakang. Ya oke. Satu sudah punya 4 ya. Itu bareng-bareng royoan. Nah, oke, tidak apa-apa. Sebutkan saja lafadznya awal, coba. Oke, Ustaz ini jawab sekarang. Wala taqrabu zina, kan? Oke, masya Allah, apa banget. Loh, betul. Itulah nanti akan menjadi pegangan hidup kita. Kalau ketika mbak siapa, mbak semuanya lah ya, mas-mas semuanya pegang ayat itu sebagai ini hadapi misalnya, itu akan menjadi pegangan diri, yang menjadi self control. Apa bu? Kontrol diri yang sangat. Ojo sampai menunggu. Itu surat ke-17, betul mbak? Surat di juz 15, betul mbak? Ayat 32, betul mbak? Halaman kanan, betul mbak? Atas agak bawah mbak, betul mbak? Ya agak bawah. Iya kan, atas itu kan ayat 28, kemudian 29, terus 30, itu juga 2. Ya agak bawah atau tengah lah, hampir tengah itu. Oke, malah lebih kelihatan sana kita, iya tengah. Saya keliru sebutkan tadi apa agak bawah, ternyata udah 32. Berarti sudah punya indeks hadapi. Dihafal sejak kapan mbak? Sejak kapan itu? Sejak di sini ngafal? Dulu kalah. Alhamdulillah. Betul itu menjadi pegangan. Lagi, mas, udah punya nemu? Sudah nemu mbak? Sudah nemu? Lo antum ini hafalannya akeh lo. Wes ono sing 8 juz, ono sing 5 juz, ono sing khatam. Ustaz hanya minta antum apa mana saja yang sudah mbak tadi. Karena indeks hadapi itu nanti yang pokok aslinya itu 4. Yang bila kita menghafal menguasai 4 itu, kita punya pegangan yang lengkap.
Dan ketika saatnya antum nanti dewasa atau saat ini kultum dengan tematik tertentu menggunakan ayat itu, 4 itu apabila disampaikan ke jamaah ya, itu jamaah sudah terrujukkan dengan pasti. Kebanyakan ya menurut saya kadang itu bisa jadi ustadz itu sudah hafal sampai 4 itu, hanya saja ketika menyampaikan kadang terlupakan untuk menyampaikan merujukkan surat apa ayat kiranya itu. Wala taqrabu zina, kemudian diterangkan isinya tentang apa. Kadang lupa untuk menyebutkan surat Al-Isra ayat 32, sehingga ketika Al-Isra dan 32 nya tidak disebutkan, jamaah tidak bisa merujuk. Wah, pada tertarik misalnya. Nah, kalau kanan kiri atas tengah bawah, juz berapa, surat berapa, para penghafal yang menghafal secara runtut itu otomatis sudah kelihatan di sini. Antum akan kultum nanti. Kuliah 7 menit standar terawih Ramadan. Kuliah 17 menit standar jadi khotib mas, khutbah ya. Kuliah 70 menit ngisi kajian plus tanya jawaban. Apapun kuliah terserah antum, tapi pakai untuk hadapi yang disampaikan 4-nya pokok itu, pokok 4-nya itu disampaikan. Jamaah punya rujukannya jelas. Kita itu para pembawa Al-Quran. Ini nggak ada lagi atau Ustaz? Ustaz punya indeks mana? Coba nanti saya dengan sampaikan. Saya mungkin kan indeks itu berarti tidak semuanya ayat, Ustaz. Gitu ya. Coba ayat berapa, Ustaz? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Masya Allah. Surat At-Taubah juz 11 halaman kiri atas ayat 119. Bunyinya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Betul, antum bisa melakukan itu. Antum sedang berkumpul bersama, jadilah dengan orang-orang yang berusaha untuk benar, berusaha untuk solih, untuk hafal Al-Quran. Tapi Ustaz sudah punya indeks, berarti Ustaz sudah menghafal sampai ke nomor 4, itu sudah benar 4-nya. Pasti Ustaz menguasai 4 dan lebih lagi, kanan kiri atas tengah bawah, surat nomor berapa, juz berapa. Masya Allah. Wonten meleh kan? Masya Allah. Tapi saya kejalil mesti khatib nih. Ayat khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum, dan seterusnya. Surat Al-Ahzab ayat juz 22 ayat 7. Ayat 70, 71. Apalagi kok ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Masya Allah. Surat apa, Mas? Ini ayat khatib loh. Soal Al-Quran oke. Ayat lah itu yang saya belum tahu, makanya tak kasih tahu. Antum sudah hafal Al-Imran surat yang ketiga. Kemudian halaman kanan atau kiri? Kanan. Atas sama bawah? Terus isinya tentang apa juga sudah paham sekali. Juz berapa? Juz 4. Halaman berapa? Kalau ini hadapi, saya tidak menekankan satu itu ngapal halaman, walaupun itu masih bisa digambarkan, itu halaman 63. Itu surat ayatnya nomor berapa, Mbak? Walaupun Mbak ini bukan khatib, penting juga menghafal ayat itu. Ayat berapa? Mas Wildan? 102. Khatib nih Mas Wildan itu ya. Sudah tergambar loh bagaimana kita akan berhadapi insya Allah. Ini masih panjang nih. Nah baru dibuka ini. Semangat pagi. Semangat hadapi.
Menghafal hadapi siapa takut? Nah, hadapilah, ya kan? Nah, buku hadapi ini ya, gambarnya itu tadi sudah dipun pendek sama Ustadz Sukarman ya, insya Allah untuk antum semuanya, untuk Ustadz-Ustadzahnya juga nanti ya. Buku hadapi ini kita hadirkan untuk santri tahfidz Al-Quran Indonesia, pengajar Al-Quran, dai mubalik dan seluruh muslimin pecinta Al-Quran untuk membantu mempelajari bagaimana menguasai ayat-ayat dari Al-Quran pilihan secara detail agar menjadikan hidup dan bekal dakwah yang muntijah Qur'annya, menjadikan hafal Al-Quran sebagai bekal hidup yang lebih hidup, terarah, cerah, sakinah. Karena Al-Quran itu adalah ruh, cahaya dan hidayah nyata yang menuntun perjalanan hidup kita. Surat Asy-Syura ayat 32, halaman kanan atas, juz 25. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, ruh min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal imanu walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Nah, mengenal pola menghafal, Mbak Mas ya. Di menghafal kita yang pertama, di menghafal secara urut-urut seperti yang sudah antum selama ini kerjakan. Urut dari halaman 1, misalnya apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamul mursalin, terus 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat terus bersambung sampai akhir surat. Yasin ada berapa ayat, Mas? Mbak? 83. Kenapa antum sampai tahu 83? Pernah hafal pasti? Ya itulah kalau dihafal secara sengaja, fokus, serius, khusus. Yasin surat berapa, Mas? 43. Itu surah Az-Zukhruf. Itu berarti antum belum sengaja, fokus, serius, khusus menghafal urut nomor surah Yasin itu surat berapa itu belum. Walaupun alhamdulillah sudah tahu jumlah ayatnya 83. Saya Yasin. Alhamdulillah. Surat berapa? 36. Alhamdulillah ya. 36, 43. Namanya nebak yo atau salah, tapi orang ngomong enggak dosa. Nah, itu menghafal kita begitu. Terus menghasilkan hafalan yang lancar, ya di luar kepala, ya, mungkin. Nah, tapi mungkin belum sampai sekaligus sekalian menghafal ayat-ayat tertentunya untuk menjadi bekal tadi, pegangan hidup. Berbekal ayat-ayat ini hadapi agar hidup itu lebih teratur, terukur, terarah, terkendali, sehingga kapanpun waktunya, situasi kondisi apapun, kita menjadi tetap bisa stabil, sakinah. Karena ada ayat-ayat yang menjadi pegangan kita dengan sangat. Tidak hanya hafalan itu sekedar berupa kemampuan untuk membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Surat An-Nazi'at, surat An-Naba sampai Anas lancar kan. Tapi bagaimana di juz 30 itu kita punya pegangan ayat-ayat tertentunya. Dan indeks hadapi yang paling banyak itu nanti di 30. Misalnya di halaman pertama kita ambilkan hanya cukup 2 ayat saja, ya kan? Ada nanti. Itu menghafal kita selama ini begitu. Nah, menghafal yang seperti ini, Mas, Mbak ya, itu untuk menjadi wasilah apa? Kita selalu dekat dengan Al-Quran, bersama tuntutan tanggung jawab murojaah hariannya. Pasti ini seseorang yang punya hafalan, dia punya amanah, dia punya tanggung jawab, pasti akan lebih lekat interaksi dengan Al-Qurannya karena punya tadi tanggung jawab untuk
memelihara hafalan. Hafalan kalau nggak diulang sama dengan hilang. Betul? Lah kata Rasulullah juga begitu. Hafalan itu seperti onta binatang onta tahu? Ditambat. Kalau nggak ditambat, dia bisa jalan-jalan jauh. Kalau udah jauh hilang, pemiliknya jadi, wah mana onta saya? Digolekin, dicari, tidak mudah. Begitu juga hafalan. Ya dihafal, jadi tambah, jadi diikat dengan sangat, ya jalan-jalan hafalannya. Kemudian hilang. Yang kedua, untuk menjadi wasilah meningkatkan manzilah surga kita kelak ketika pun dengan rahmat Allah memberikan kita tempatnya yang berupa surganya. Itu menjadi penentu tinggi rendahnya surga kita mbak besok. Dalilnya apa mas? Halo? Sudah hafal? Ini dalil ini kalau saya tak hafalkan sejak dulu kala mas, karena menjadi sangat memotivasi, menginspirasi. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, baik juz'iyah ataupun sempurna, baik dia hafalannya juz 30 ataupun 30 juz. Besok begitu. Dan ini artinya sahih dari riwayat Ahmad, Nasai atau Abu Dawud ya. Nanti bisa dicari lagi. Iqra wartaqi warattil. Bacalah wartaqi dan sambil menaiki tangga-tangga tingkatan surga. Warattil dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu dahulu di dunia itu jangan membacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka, apa mas? Karena sebuah manzilah kedudukan surgamu inda akhir ayatin takrauha, ada pada ditentukan oleh ayat mana seberapa banyak kamu bisa membacanya saat itu. Gerak mandek. Nah kalau hafalannya sedikit, Al-Fatihah, kemudian setada al-ma'firat ya, al-ma'firat, alif lam mim, kemudian ayat-ayat pilihan Al-Baqarah, kemudian juz 30 An-Naba sampai Anas. Selesai gerak sampai di sini sudah. Nah kalau hafalan antum Al-Fatihah juz 1, juz 2, juz 3, juz 5, juz 15 sampai juz 30, akhirnya akan tingginya surganya akan tinggi, maka nanti bisa bersama faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyuhada'i wassalihin. Itu menaikkan tingkatan surga kita. Udah hafal belum Mbak? Ada yang hafal hadis ini? Halo? Udah hafal? Nanti dicarikan Ustaz ya atau googling sendiri. Boleh bawa HP kan? Nanti Ustaz yang nyarikan. Satu kok bawa HP harus tidak jadi ngapal mas. Nah itu yang biasa ngapalnya seperti itu, menghafal urut runtut seperti itu ya. Yang kedua, nah inilah yang masuk ke hafalan kita saat ini, pagi ini, hari ini, menghafal satuan ayat saja berupa ayat-ayat indeks ya. Yang menghafal satuan ayat indeks itu nggak harus bersambung, sekalipun dia bukan penghafal Al-Quran sebagai santri siswa tahfidz seperti antum, itu juga penting itu orang umum, karena menghafal satu ayat itu tidak harus bersambung, dan bahkan ketika membacanya tidak harus dengan disiplin tajwidnya juga apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menghafal begitu juga boleh. Kayak kalau kita antum baca urut itu kan pakai standar tajwidnya, jadi dengan disiplin kan, kemudian tidak bersambung, cukup itu saja. Tapi menghafal satuan indeks ini maksudnya adalah agar menguasai 4 yang pokok tadi. Lafaz ayatnya hafal, isinya juga tahu, dipahami, atau bahkan dihafal terjemahnya. Terjemah itu mudah, lebih mudah daripada lafaz ayatnya, karena terjemah itu bahasa Indonesia kita.
bukan bahasa Inggris terjemahnya. Sampai kemudian itu surat apa Mas, Mbak, nomor ayatnya yang keberapa. Akhirnya kita punya pegangan tentang dalil puasa Ramadan, ada di Al-Baqarah 183, bunyinya hafal, nomor ayatnya hafal 183. Ini yang menghafalnya seperti ini itu untuk agar kita sudah kaya. Dan artinya sebagai penghafal urut tadi itu otomatis sudah hafal lafadznya, ayatnya, apa namanya, suratnya juga tahu. Yang belum apa tinggal dua. Satu, itu ayat mana yang akan kita pilih sebagai indeks hadapi, kemudian dikuasai itu ayat nomor berapa, dan kemudian isinya kita pelajari lewat terjemahnya. Halo? Semangat pagi? Pagi. Semangat hadapi? Nah, yang kedua, untuk menjadi pegangan hidup ya, diri dan keluarga, untuk menjadi bekal dalil dalam dakwahnya nanti bersama Al-Quran, dan bisa memberi rujukan yang jelas. Ini penting. Nah, jadi menghafal antum, menghafal kita, agar ada yang lebih, nanti lebih enjoy insya Allah, karena dari setiap halaman itu ada ayat yang kita akhirnya paham dengan sangat. Tidak hanya sekedar paham, tapi bahkan sampai hafal nomor ayatnya. Contohnya tadi ya, mbaknya yang sudah memberikan indeksnya, ustadznya sudah memberikan indeksnya luar biasa ya. Nah, yang belum biasanya memang nomor, nah surat otomatis gampang. Nah, apa yang sudah dikuasai santri dengan menghafal urut itu? Sesungguhnya santri hafid itu sudah menguasai banyak hal dari hafalannya ya. Apakah itu? Nah, memang tidak ada kitab suci di dunia yang bisa dipelajari, bisa dihafalkan dengan sangat-sangat detailnya kecuali kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam kita. Al-Quran kita yang punya, detail bisa dihafalkan tadi, yang lain tidak bisa. Mulai pula tekstual lafaz ayatnya, nama suratnya, kemudian itu suratnya berapanya, halaman kanan kirinya, posisinya atas, tengah atau bawahnya, bahkan juz-juzannya, semuanya kelihatan di sini, di benak memori kita. Dan tidak ada cara belajar yang lebih tinggi, lebih sempurna dari cara proses belajarnya orang yang menghafal Al-Quran. Bagaimana Mas? Duduknya harus diatur, duduk rapi, tegap, bersilah, tangannya megang mushaf, matanya melihat ayat-ayatnya, lisannya membaca, hatinya juga hadir, khusyuk, telinganya menangkap, gitu kan? Apalagi bahkan menghafal itu cara belajar yang paling sempurna, menuntut kesempurnaan, perfect. Apa perfect? Sempurna. Tidak boleh salah harakat tasawuf doma fathah, tidak boleh salah tasdidnya, huruf-hurufnya bahkan dipelajari secara khusus. Dan ternyata bisa, luar biasa. Tidak hanya orang dewasa, bahkan anak kecil, tidak punya anak kecil juga, ternyata mbah-mbah juga sakit. Pernah cerita Mas? Pernah dengar cerita mbah-mbah, nenek-nenek, kakek-kakek hafal Al-Quran? Bisa. Maka antum yang masih muda, bismillah, sebesar-besar waktu yang ada, berbagi dengan yang lain, mempelajari yang lainnya di sini ya, gunakan untuk Al-Quran kita. Mumpung masih di usia yang emas seperti antum ini. Alhamdulillah Allah takdirkan saya dulu ketika lulus aliyah, saya juga aliyah saat lulus aliyah, saya lulus aliyah, kemudian qadarullah enggak nyambung ke kuliah, Allah ganti beri sekitar 1 tahunan, dan Allah tunjukkan jalannya. Saya mondok tahfidz, dengan mondok minat, enggak bayang Mas, enggak, ternyata ketemunya mondok Al-Quran, mondok tahfidz. Itulah hidayah Allah, rahmat Allah. Dan sejak saat itu saya menghafal itu sudah mulai dengan indeks. Diam-diam saya itu menghafal ayat indeks.
Ketika yang lain hafal biasa seperti album hafal ya, lancar, mungkin luar biasa, tasmi itu orang salah, luar biasa itu udah top, markotop, justice itu udah. Tapi saya diam-diam ngapal. Kalau ada teman saya lagi ngapal, begitu dia sampai di ayat berapa yang menjadi ide saya tak tebak ayat sekian. Inna dinda inda Islam. Ayat berapa? Ayat berapa, Pak? Al-Imran 19 bertolak. Benar, Bapak bisa Mas? Iya, karena saya sengaja ngambil di situ. Karena inspirasinya kalau ada di buku Hadapi saat dia tadi, saya dulu ikut pengajian Ustadz si A, si A, kan? Tapi sering saya penasaran, saya ingin ngapal itu menjadi pegangan hidup saya, tapi tak tersampaikan surat apa, nomor berapanya. Maka ketika saya masuk, kemudian Allah izinkan, takdirkan masuk ke pesantren tahfidz, saya mencari indeks-indeks itu. Mulai juz 1, ayat 6, ayat 10, ayat 21, ayat 23, 24, 26, 27, 30, 34, terus apa bisa apa saya di sini. Kemudian 42, 43, 44, 45, 46 itu ambil 50, 60, 62, 65, 74, 79, 83, 88, 89, 93, 96, 102, 106, ada 100 apa namanya 14, 115, 120, 121, 123, 126, 128, 129, 133, 138 sibghatullah. 138 sibghatullah. Juz 1 berakhir di ayat berapa, Mas? Mbak? Juz 1 berakhir di ayat 141. Itu untuk tengeran aja. Untuk tengeran bahwa ternyata satu juz pertama berakhir di ayat 141. Ini. Nah, manfaatkan Mas Mbak ya. Penguasaan hafalan yang sudah luar biasa tadi itu sekaligus dengan naik lagi. Dengan apa? Menghafal indeks hadapinya. Santri yang tahfidz, yang hafalannya lancar, itu memiliki penguasaan yang luar biasa dalam hafalan Al-Qur'annya. Akan sangat mudah dan manfaat bila sekalian menghafal indeks ayat-ayat dalil pilihannya, indeks hadapi dalam setiap halaman mushafnya. Kalau saya di buku ada nyebut kok metode safhati, itu maksudnya safhati itu halaman ya, safhah. Minimal dalam satu halaman harus ada yang saya pilih, saya ambil agar santri nanti itu punya ayat indeks itu ketika dia menghafal dalam hitungan halaman berpilihan juznya. Minimalnya 1, maksimalnya saya biar tidak kebanyakan mengambil 5. Misalnya di halaman 7 itu saya ambil sampai 5, 42, 43, 44, 45, 46. Karena itu wah ini ayat indeks semuanya ini ya. Wala talbisul haqqa bil batil, ayat berapa Mas? Mbak? Halo? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ayat berapa? Mas? Itu insyaallah udah belajar bisa kan? Karena ada apa? Proses sengaja tadi, niat sengaja, fokus di ayat itu khusus. Kemudian serius juga, kenapa harus serius? Halah aku tuang gue adik-adik, nggak bisa. Maka harus hadirkan rasa yang apa namanya, merasa penting dan sebagainya nanti ya, sampai nanti. Nah, maka sayang, sungguh sayang Mas Mbak, bila mujahadah tahfidz sekian lama kita itu yang panjang waktunya, antum di sini dari berarti 3 tahun ya, kelas 1 man sampai kelas 3-nya nanti 3 tahun tidak dimanfaatkan sekalian apa? Menghafal indeks hadapinya. Yang sebenarnya antum semuanya itu sudah hafal-hafalnya, hitungan halaman itu sudah hafal semuanya, insya Allah nanti dari sekedar timik-timik setiap halaman, 2 halaman berbilang juz, berkali juz itu nanti antum semuanya sudah hafal, dihafal per halaman, disetorkan, disimakkan kan. Itu aslinya sudah menguasai dengan sangat baik ayatnya, hanya perlu ditambahi sekalian Ustaz, diprogramkan tahfidz dengan metode setoran hadapinya, indeks hadapinya.
karena semuanya sudah terbayang semuanya, tinggal 2. Apa itu Mas? Nomor ayatnya yang jadi indeks. Yang kedua, isinya dipelajari oleh terjemah. Kalau santri saya itu terjemah dihafal, makanya Mas Minten kan hafal. Coba lihat tanya yang lain yang nggak indeks, belum tentu. Walaupun beliau itu memang penguasa bahasa Arabnya, alhamdulillah saat ini beliau itu statusnya menjadi 2 santri. Santri saya di Bina Quran 2 Boyolali, dan beliau masih status santri sebagai santri di Pondok Pesantren Mumtazah Banjarnegara kelas 2 ya, masuk naik mau kelas 3. Beliau diutus ustadznya, Ustadz Afid Yuliat ya, untuk masuk ke Bina Quran 2, menghafal dari juz 1, sekarang alhamdulillah udah dapat juz 20, tak suruh mandek, antum tasmid dulu 5 juz yang keempat, nanti kemudian setelah itu review dari depan, mandek dulu barang sebulanan, nanti biar nambah lagi juz 21 dan seterusnya, itu lebih ringan, ibaratnya sudah lebih enjoy, karena merasa apa? Jalan semuanya alhamdulillah 20 juz ringan, kelihatan berbayar gitu kan, pede. Akhirnya ketika nambah 21 dan nanti ketika sudah hatam dia akan mereview murojaahnya untuk menyiapkan tasmid 30 juznya juga lebih ringan, lebih cepat. Dan sambil dia diamani juga yang kedua karena bahasa Arabnya sudah katakan mumpuni alhamdulillah. Buku hadapi saya yang tadi itu di Ustaz Sukarman itu beliau salin sambil ngapal, sambil timik-timik nulis. Saya izinkan bawa tablet itu untuk nulis, disalin ke dalam bahasa Arabnya. Sudah berapa halaman Mas? 200-an halaman sudah Arab itu. Dan apa namanya, nanti mau dipakai katanya di pondok pesantrennya Mumtazah, karena di sana materi pelajarannya biasanya pakai Arab-Araban ya, Arab-Araban. Alhamdulillah, ini pondok tahfidz juga ada tahfidznya. Nah, sayang ya. Maka ayo menghafal Al-Quran bersama konsep tahfidz indeks hadapi. Dalam hal kegiatan menghafal Al-Quran yang sering dilaksanakan adalah sistem menghafal ayat demi ayat secara urut tadi, bersambung runtut sampai hitungan juz, berganti juz 30-nya. Maka padukanlah kegiatan tahfidz yang demikian itu sekaligus bersama tahfidz indeks hadapinya. Alhamdulillah. Nah, ayat dalil dan ayat tasmih. Nah, ayat dalil itu yang ayat tadi berupa indeks-indeks tadi itu Mas ya. Ayat tasmih itu maksudnya, nah kalau antum tasmih juz 1 lancar ya, sampai ayat 141 tadi selesai, itu tasmih. Nah, kalau yang kita berikan ke orang lain dalam rangka kultum dengan tingkatan kultum tahfidz tadi, kultum Ramadan, khutbah Jumat dan sebagainya, itu adalah ayat-ayat indeks dalil pilihan. Dalil pilihan ya. Semua ayat Al-Quran itu dalil sah. Iya, benar ya. Maksudnya dalil pilihan adalah yang kita pilih, yang kita hafal secara khusus tadi untuk dikuasai dengan detailnya. Alhamdulillah. Tingkatan penghafal ya. Menghafal Al-Quran. Nah, yang pertama itu dalam praktek kita menghafal selama ini Mas ya. Mungkin antum juga masih ada di mana ini? Satu menghafal langsung tekstual ayat. Dihafal satu ayat pertama dari awal halaman terus sampai bawah. Hafal lancar. 1 jam 2 jam berganti murojaahnya hafal. Tapi belum sampai mencari ayat-ayat tertentunya tadi. Atau ada orang santri yang menghafal ideal, dia kalau belum dipahami atau belum dibaca minimal terjemahnya sekali, dia belum akan hafal halaman itu, belum dihafalkan. Itu sudah lebih baik. Misalnya mau menghafal tentang apa, wabasyiril ladzina amanu ya, ayat 25, saya bawah itu dibaca dulu terjemahannya, biar apa, minimal paham lah, oh di halaman ini tentang ini ya, berisi tentang ini, mungkin bila hafal. Nah, yang ketiga menaik lagi, membaca secara utuh menyeluruh dari atas ke bawah terjemahannya, dan kemudian dia cari indeksnya. Oh, saya tertarik ayat tentang nyamuk yang berada di ayat 26 tadi. Kemudian yang ayat itu nanti dihafal sampai ditambah lagi
itu ayat nomor berapa. Aslinya kan tinggal itu, kemudian terjemahnya dihafalkan. Sampai paling tidak minimal tahfidz Ibnu Hadapi ini berada di tingkatan ketiga tadi minimal ya. Sehingga ada setiap halaman itu ayat-ayat yang berupa indeks dalil pilihan yang kita pahami, kita hafal dengan detail. Nah, kalau ada orang yang membaca Al-Quran secara langsung dan kemudian paham ayatnya, itu untuk tingkatan ustadz yang sudah mumpuni bahasa Arabnya, standar ustadz lulusan pada pesantren yang bahasa Arabnya kayak Gontor kan, Gontor pesantren besar atau lulusan Timur Tengah ya, begitu baca ayat dimanapun di juz berapapun langsung tahulah paham, oh ini tentang ini ya. Itu kebanyakan yang sudah level bahasa Arabnya sudah mumpuni, handal ya. Nah, kita paling tidak minimal di situ ya. Nah, ini tadi tidak usah ya. Nah, mengapa kita mesti menghafal Al-Quran dengan indeks Hadapi? Mengapa? Kenapa? Why? Nah, karena Al-Quran itu berbahasa Arab dan kita orang Indonesia, NKRI harga mati, alhamdulillah, yang bangsa kita itu bangsa yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo, alhamdulillah. Problem yang ada bagi kita adalah Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab sehingga tidak serta-merta ketika kita santri, apalagi ya masih santri, membaca menghafal Al-Quran segera mengetahui secara langsung. Nah, yang kedua, tujuan Al-Quran diturunkan. Nah, apa tujuannya, Mas, Mbak? Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk coba Mbak, tadi udah cumi hadapi. Hadapi. Nah, disinilah inspirasi ayatnya. Surat Shad, juz berapa Mbak? Juz 33. Surat yang ke-38. Ayatnya ada berapa? Cari nanti ya. 58. Ada di ayat nomor ke-29. Bunyinya bagaimana? Inilah yang menjadi motivasi inspirasi untuk kita menghafal itu sekalian dengan ini. Berbeda dengan ayat ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kata Allah, Mbak, Mas, Al-Quran ini kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah, kitab yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi. Yang pertama, liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadabburi, merenungi, menghayati ayat-ayatnya Al-Quran. Mereka ini siapa, Mbak, Mas? Ya kita ini umatnya Kanjeng Nabi, ya kan? Biar ketika kita menghafal itu juga dapat tujuan Al-Quran diturunkan. Satu, ada tadabbur, proses tadabbur, menghayati, memahami. Yang kedua, wal yatadzakkara ulul albab, dan agar mereka itu bisa mengambil, mendapatkan pelajaran. Siapa? Orang-orang yang berakal. Kita para penghafal adalah orang-orang yang berakal sehat. Maka bagaimana proses menghafal kita? Ada proses tadabburnya, ada proses mengambil pelajarannya. Nah, kalau kita tidak memahami, ya bagaimana kita bisa dapat nilai pesan Al-Qurannya? Nah, maka tahfidz Ibnu Hadapi ini hadir untuk menjadi solusi minimal ya. Syukur antum akhirnya paham semuanya. Kalau di sini tidak ada paham semuanya, begitu dibacakan ayat dimanapun antum langsung paham, itu just tenan, the best. Minimalnya hadapilah ya. Nah, kaidahnya ini Mbak, Mas, malah yudraku kulluh la yudraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa atau belum bisa kita pahami, kita kuasai semuanya dari sisi Al-Quran kita, minimal jangan ditinggalkan semuanya. Harus ada sebagian yang kita kuasai, yang kita pahami.
Yang dalam hal ini konteks hadapi adalah bagaimana setiap halaman itu ada ayat-ayat secara khusus berupa indeks dalil pilihan yang kita pahami seperti tadi. Malah juga raku kulu, laju raku culu. Sudah baca? Alhamdulillah. Sudah hafal kaidah ini, Mbak? Mas? Nah, bila tidak semuanya, maka sebagiannya saja. Melihat keterbatasan kemampuan bahasa Arab kita, menyadari akan tujuan akan diturunkan untuk ditadabburi sehingga menjadi pedoman hidup, dan melihat Al-Quran yang seluruhnya bahasa Arab, maka dari para penghafal Al-Quran yang belum mampu memahami semua ayat-ayatnya, begitu membaca hafalannya, maka bisa mengambil sebagian ayat Al-Quran dalam indeks hadapi itu untuk ditadabburi, dipelajari, dikuasai sebaik-baiknya sehingga menjadi petunjuk hidup, menjadi pegangan diri, bekal diri, salaf kontrol diri, ya. Dan kemudian nanti akan diberikan saatnya pada saudara muslim kita dalam kajian-kajian kultumnya, kuliah 7 menit, kuliah 17 menit, kuliah 70 menit. Karena menghafal indeks hadapi itu sudah langsung fokus pada ayat-ayat dalil pilihan yang sering digunakan sebagai rujukan dalam banyak tema, baik kajiannya sifatnya lisan, hukum-hukum tadi, atau bahkan tulisan. Kalau antum menjadi penulis berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang tema apa kajian Islam, itu butuh ayat-ayat rujukan tadi. Kalau di sini udah terekam banyak, gampang Mas menghadirkan. Oh ya, mau bicara apa nih misalnya? Coba mau bicara apa Mas? Tentang apa? Tantangan Allah misalnya. Tantangan Allah kepada orang manusia untuk membuat yang semisal Al-Quran. Ada nggak indeks hadapinya? Wonten Ustaz? Ada. Gimana Ustaz? Wa'in kuntu firman ayat ini. Tantangan Allah itu ternyata semuanya, manusia dan jin, ditantang oleh Allah untuk membuatnya serupa Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 88. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayati bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Raiso menusar jin kata ditantang oleh Allah buat Al-Quran raiso. Di ayat yang lain Allah turunkan ternyata am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarin, diturunkan jadi 10 surat. Katakanlah buatlah 10 surat saja. Bi asyri suwarin mithlihi muftariyatin wa umar stata'tum min dulil yang kutum sadiqin. Surat apa itu Mas? Surat Hud ayat 13. 10 surat enggak bisa enggak Mas? Dan dalam prakteknya ada nabi palsu namanya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Dia Isa Al-Fil wa ma'adzurkan Al-Fil hayawanun kafir udunuhu tawil. Raisa lucu menu gajah apa gajah kuwi, hewan besar kelalene hidungnya panjang. Nggak bisa itu, nggak bisa. Bahkan diturunkan lagi am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi wa man istata'tum min dunihi in kuntum shadiqin. Surat Yunus ayat 38. Satu saja akhirnya, sampai kemudian wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dan jika kami tetap berada dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami turun kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah, datangkanlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan wad'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah, serulah pengalaman-pengalaman selain daripada Allah jika engkau pacar wong sing bener. Raisa. Akhirnya kalau sudah banyak Mas, nanti bisa mengumpulkannya tematik tadi itu. Antum mau berbicara tentang apa? Tentang infak. Mau menggali para donatur, menghadirkan orang-orang hadir wali santri, para donatur, didalili tentang ayat infak. Al-Baqarah 195, ya.
Al-Baqarah 261, Al-Baqarah 267, Al-Baqarah 272, kemudian ada Ali Imran ayat 92, ada apa namanya? Misalnya Sabah ayat 39, qul inna rabbiyya bisufuri rizqal man yasha min ibadihi wa yaqdirulah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, bahkan akan diganti, dilipatkan ya, 261-nya dilipatkan sampai 100 sampai 700 dan sebagainya. Berbicara tentang kematian, walikuli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-A'raf 34, Ali Imran 145, Ali Imran 185, kemudian Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semangat lagi Mas Benda, halo? Semangat hadapi? Semangat hadapi? Menghafal hadapi? Siapa takut? Siapa takut? Nah, sibghah Al-Quran di antara yang dicapai dari program hadapi bagi santri tahfidz Al-Quran yaitu bagaimana seorang santri yang sejak awal antum telah memutuskan dan menceburkan diri masuk di lingkungan di tahfidz Al-Quran, masuk di asrama tahfidz Man Salatiga ini ya. Pada akhirnya tidak saja memiliki hafalan yang baik banyak, namun bagaimana ia benar-benar tercelup atau akan tercelup, tersinggah terwarnai kepribadian kita dengan Al-Quran, dengan nilai-nilai Al-Quran yang dalam hal ini minimalnya Mas Mbak tercelup, terwarnai oleh ayat-ayat indeks yang kita hafalkan dengan sangat itu. Alhamdulillah, mulai keren ya. Syukur alhamdulillah. Itulah sibghah Al-Quran ya. Nah, kandungan ayat-ayat indeks hadapi. Ayat-ayat hadapi, indeks hadapi walaupun sebagian, tapi sudah fokus kebanyakan adalah ayat-ayat ahkam yang berisi perintah, larangan. Lakukan ini, kerjakan ini, kata Allah. Tidak boleh melakukan ini. Wala taqrabu zina misalnya tadi kan. Kemudian perintah untuk apa? Bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu perintah. Atau ayat-ayat tentang penegasan Allah, pernyataan Allah dan sebagainya. Sibghah Al-Quran atas indeks hadapi yang kita pahami itu nanti akan membangun membina akidah kita. Betapa di Al-Quran itu Allah berbicara tentang kesyirikan. Syirik itu dosa yang bah-bahnya dosa yang tidak akan terampuni bila sampai akhir menutup mata belum bertobat. Ayat berapa Mas tentang kesyirikan? Misalnya ya, juz 5 ayat 48, ayat 116, itu mirip-mirip saja. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Ayat 8 An-Nisa. Yang 116 itu 116 itu hanya beda di akhirnya. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Akhirnya syirik itu bahaya nih ya. Yang benar apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang benar itu. Jadi orang-orang beriman ya keimanannya tidak dicampurkan dengan kezaliman atau kesyirikan. Surat Al-An'am ayat 82 ada di halaman kiri paling atas. Juz 7. Surat Al-An'am surat berapa Mas? Surat berapa Al-An'am? Surat 6. Al-An'am 6. Gampang. Al-Maidah 5. Wadah adik mata ya. Jadi, orang yang imannya bersih tadi tidak ada tercampur dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang yang mendapatkan jaminan dari Allah
keamanan fid dunya wa akhirah. Wa ulaikum muhtadun, dan mereka orang yang senantiasa mendapat bimbingan Allah, hidayahnya. Nah, ini kita paham. Nah, di sini kita ada Al-Quran, fi sudur kita ada Al-Quran yang tidak saja berupa lafaz-lafaz, tapi berupa ayat yang tadi maca Quran sak maknane menjadi tombol hati, itu benar sekali. Kemudian ibadahnya, akhlaknya, ya. Bagaimana kita hablum minallahnya, oke. Kemudian hablum minasanya juga oke. Misalnya apa? Kalau antum nanti menghafal di juz 5 atau juz yang lain akan bertemu dengan ayat-ayat yang berbicara ketika bagaimana seorang muslim itu berinteraksi dengan orang lain, dengan saudaranya. Bila kita diberi penghormatan, minimal dijawab dengan yang setimpal atau yang bebek lagi. Kita akan menghafal di wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketemulah indeknya, ternyata itu surat An-Nisa ayat 86, halaman kanan paling bawah. Bahkan ternyata ketika ada orang yang ngajak kita ngomong-ngomong nggak benar, dan sebagainya, kita akan punya pegangan. Wa idza sami'allahu wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Al-Qasas 55. Nanti juga ternyata diperkuat oleh Al-Furqan ayat 63-nya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Juga akan kita menghafal di surat Al-Hujurat, enggak? Surat yang ke-49, ayat 11. Bak dan mas ini penting. Saya pernah tanya, ini Hadafi bisa menjawab enggak dengan fenomena anak-anak di pondok atau di sekolah yang kadang saling membuli itu? Ada enggak saat ayatnya? Ada saat. Ada. Ayat 11 saat Al-Hujurat. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Hai orang beriman, ini untuk semua kita enggak? Mas nih. Janganlah salah seorang dari kamu memperolok-olok orang yang lain. Bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada kita. Wala nisa'u nisa'in, dan tidak pula orang wanita itu tidak boleh untuk memperolok satu dengan yang lainnya di sesama wanitanya. Asa ayakunna khairan min hun. Begitu mbak. Nanti kalau udah sampai 5 juz, itu udah juz ke-6 ya kalau dari belakang ya. Sudah 26. Nah ini banyak ya aspek tanggung jawab perhatiannya terhadap dakwah, ayat-ayat tentang dakwah, metode dakwah itu harus bagaimana, fabima rahmatin ud'u ila sabili rabbika, itu kita hafal nanti kalau menghafal dengan indeks itu. Nah, sabar, kita itu akan selalu diuji. Tuntutannya kita sabar atau gusar. Ayat-ayat yang Allah memerintahkan kita untuk kita bersabar itu dalam kondisi apapun itu ada banyak. Wasta'inu bisabri wassalah, ayat Al-Baqarah ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, ayat Al-Baqarah 153. Ali Imran terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Banyaklah. Ayat syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat piro surat apa enggak? Mas, itu terkenal populer, very populer. La in syakartum la azidannakum, surat Ibrahim ya. Benar ya, ayat 7 halaman kiri tengah juz 13. Surat Ibrahim, surat yang ke-14. Benar kan? Ustaz Mado. Alhamdulillah dibenarkan. Alhamdulillah. Ini di depan saya enggak ada jamnya, Ustaz. Jam berapa ini? 9.40. Masya Allah. Nanti ada rehat dulu enggak ini? Jam berapa? 9.45. Ini 9.4. Oke, ada rehat lagi. Alhamdulillah, senang saya. Oke. Di Rasulullah itu
Bagaimana pribadinya? Ketika zaujahnya beliau Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, bagaimana akhlak beliau? Karena Rasul itu Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan. Jawabannya beliau Aisyah ya, zaujahnya, kana khuluquhu Al-Quran. Apa Mbak? Adalah akhlak Rasul itu Al-Quran. Maka apa yang tertampil dari diri Rasulullah berupa sikap, perbuatan, perkataan dan sebagainya, itu sumbernya, nilai-nilainya dari Al-Quran. Karena yang paling faham Al-Quran tentulah beliau Rasulullah SAW sebagai Nabi Rasul yang diberikan Allah Al-Quran itu sendiri untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat apa Mbak? Mas? Tak kasih hadiah ini nanti, hadiahkan aja kalau tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak kasihkan hadiah saya untuk minum ini enggak apa-apa. Apa ini namanya? Larutan penyegar cap badak. Oh, cap badak bukan cap pakai tiga. Endos. Abang. Enggak apa. Ayo berapa? Surah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Quran enggak? Iya benar, salah. Surat Al-Quran, bukan surat kepada layang atau surat kepada antum, enggak. Surat Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat, benar? Nah itu, ya, tapi gue insya Allah jadi antum yang menggantikan saya saja, jadi apa namanya trainer hadapi. Masih muda insya Allah, apalagi udah mungkin 30 juz pokoknya apalah ustazahnya antum harus siqah, percaya teras. Ustazku mungkin, ustazahku mungkin nek nyemak orang bu mushaf. Oh luar biasa. Kalaupun pakai mushaf itu memang dalam rangka nandai biar aku ditambahi sing salah ning ndi ya, menunggu carane. Surat Al-Anbiya ayat 107 halaman kanan tengah juz ayat 17. Alhamdulillah. Nah ini ya, Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Nah antum itu nanti Al-Quran yang berjalan. Santri takut tarbawi Qurani. Ketika santri antum dengan program pengampuan tahfidz indeks hadapi telah ditunjukkan untuk menghafal sedemikian rupa, menguasai indeks hadapi bisa sampai memahami, mengerti dengan baik tentang kandungan ayat-ayat dalilnya seperti tadi dihafalkan, maka ayat-ayat itulah yang akan menjadi bekal ilmu yang mewarnai ruang jiwa kita, akal kita, hati kita, dan kemudian tertampil dalam aktualisasi akhlak kita yang mulia, Islami, Qurani, yang menjadi pribadi santri STTQ. Apa Mbak? Santri tahfidz tarbawi Qurani. Tarbawi artinya apa? Terdidik, terbina Qurani oleh Al-Quran tadi yang kita pahami, membaca Quran maknanya itu tadi, walaupun masih sekedar berupa indeks-indeks ayat tertentu saja. Itu kalau 30 juz Mbak. Saya punya santri sudah ini lulus SMA di sekolah Magelang ya, IFF Persadat, Ihsanul Fikri Magelang itu. Beliau sekarang udah mau kuliah. Dulu dia 6 bulan 22 hari setelah dari juz 1 dalam program tahun 1 tahun di tempat saya Gereja Quran 2 Boyolali, hatam. Perjalanan 9 bulan lebih 5 hari, hari yang kelima dan ke-6 itu sudah terjadwalkan tasmik 30 juz 2 hari biar enggak nyoror bukan 2 hari, dan dia sudah menguasai hadapi tiap halamannya. Dalam 30 juznya ada 1100-an lebih indeks dan sudah melalui uji nyali, uji publik di acara wisuda, di acara di depan guru-guru Al-Quran, kemudian di raker yayasan dan sebagainya. Dan kemudian pernah saya uji 30 juz 40 soal, 2 yang dia belum tertangkap atau tidak sesempurna yang lainnya.
luar biasa anaknya. Tidak nyono takut. Jadi Nabi yang di sini itu muncul itu tadi yang tidak terduga. Santri yang sekarang itu saya sudah 2 santri kan sudah ngumpul di seluruh cabang seluruh raya Gria Quran itu kan, seluruh raya ada beberapa cabang, 12 cabang itu dari santri saya yang di Boyolali, 2 lulusan SMP, dia udah punya basic Al-Quran, kemudian masuk setahun di sini di tempat saya, kemudian khatam 8 bulan 15 hari. Yang satunya khatam mepet sebelum wisuda, dan kemudian pas acara wisuda saya tampilkan uji nyali tebak-tebakan yang dihadapi di hadapan acara wisuda. Abinya saya panggil untuk diberi kehormatan untuk ngetes 2 soal 2 orang itu. Alhamdulillah the best, lancar. Memang bertaruh Ustaz, kalau saya macet Ustaznya pucat. Lah iyalah, tebak-tebakan gitu Mas, itu antum tebak-tebakan istamir hadhil ayah, lanjutkan ayat berikut ini gitu kan. Itu kalaupun antum sudah menguasai apa hafalannya, begitu berhadapan dengan orang yang beda, belum pernah kenal, apalagi tahu itu ustaz hafidh, tiba-tiba hakim misalnya, mana ya kok gelap, gak ketangkap, bisa begitu. Karena butuh mental panggung juga, butuh ketenangan, butuh mental panggung tadi itu. Alhamdulillah santri saya baik, ini sudah lulus, karena sudah pamitan di akhir bulan Juni, alhamdulillah. Dan beliau adalah cucu seorang kiai besar di Indonesia. Okay, baik. Nah, sudah lihat, baik. Para ustadz yang mulia, yang Allah muliakan, yang berbahagia, dan para santri, siswa-siswi MAN, kita untuk jeda rehat sebentar, barang berapa menit? 15 menit ya, untuk merefresh ya, biar antum juga akhirnya bergerak, berdiri ya, kemudian mungkin ngopi apa ngeteh ya, ada snack ya, monggo silakan. Kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti kita lanjut lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.